Christian. Oke, terima kasih Bu Lala. Jadi gini, teman-teman, perkenalkan nama saya Christian. Saya salah satu pengajar juga di jurusan Sistem Informasi for Business di Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit sharing dan juga ada nanti juga kita coba beberapa modul-modul yang akan teman-teman bisa coba bareng secara tim seperti itu. Jadi izinkan saya minta waktu sebentar. Oke. Oke, selamat datang. Kami dari Sistem Informasi for Business dari Universitas Ciputra. Sedikit tentang informasi Sistem for Business di Ciputra ya. Jadi kan pada saat ini, mulai dari tahun 2020 lalu, kan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kan sedang terkena pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi pada kesempatan kali ini, sayangnya kita tidak bisa bertemu secara offline. Jadi kita akan melakukan pelatihan ini, bukan pelatihan ya, jadi kayak introduction ini dengan secara online. Nah, berhubung karena kita secara online, jadi mungkin agak sedikit ada gangguan dari koneksi internet juga. Tidak bisa dikatakan kalau semua koneksi dari internet di semua orang juga baik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada sedikit gangguan, misalnya lag atau sebagainya, boleh banget diinterupsi. Mungkin aku bisa menyampaikan secara lebih jelas mungkin sekali lagi atau lebih pelan lagi. Seperti itu. Nah, jadi apa sih sistem informasi for business itu? Jadi program studi ini ada di Universitas Ciputra untuk menghasilkan sarjana komputer. Jadi nanti kalau kalian di jurusan ini, kalian akan lulus sebagai sarjana komputer. Nah, bidang keahlian yang akan kalian pelajari di sini adalah tentunya sistem informasi itu sendiri, terutama di dunia e-commerce ataupun bisnis online, di mana mereka memiliki pola berpikir entrepreneurial yang sangat tinggi, kemampuan berkomunikasi juga, dan presentasi yang cukup baik gitu, dan juga berkarakter unggul dan berkebangsaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, lulusan dari Sistem Informasi Universitas Ciputra ini diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat menjadi seorang ahli di dalam bidang data science, ERP system, enterprise resource planning, dan tata kelola sistem informasi. Jadi keunggulan-keunggulannya apa aja sih kalau gitu keunggulan-keunggulannya dari program studi ini? Nah, di program studi sistem informasi ini banyak banget nih keunggulannya. Salah satunya kalian juga punya kesempatan untuk melakukan student exchange dengan Dongseo University, di mana itu terletak di Korea Utara, Korea Utara dong, jauh dong, Korea Selatan ya. Jadi di Korea Selatan untuk mahasiswa semester 7 gitu. Nah, untuk biayanya juga yang sangat terjangkau sekali. Gitu. Jadi nanti kalian akan melakukan student exchange itu selama 1 semester di Dongseo University. Gitu. Jadi kelasnya juga kelas internasional kok, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian yang sudah jago bahasa Korea, boleh juga ikut yang kelas yang full bahasa Korea juga di situ. Nah, juga kita akan juga banyak belajar tentang hal-hal yang melibatkan dengan dunia industri. Jadi ilmu-ilmu yang kita ajarkan di sini itu ilmu-ilmu praktikal. Jadi langsung bisa kalian terapkan di perusahaan, di dunia nyata, di dunia industri. Gitu. Lalu juga kita banyak banget interaksi dengan pakar-pakar sistem informasi untuk mendatangkan tamu untuk kuliah tamu. Contohnya dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Tiket.com, bahkan juga dari Apple sendiri. Gitu. Lalu juga ada lagi untuk kesempatan magang. Nah, jadi kalau di sistem informasi for business ini kita ada kesempatan untuk kalian untuk magang. Jadi langsung kalian mencoba langsung bekerja di dunia nyata seperti itu. Gitu. Kalau sekarang kan zamannya kadang-kadang kalau kalian mungkin lihat ada meme gitu ya, ada meme, kalian harus kerja gitu. Kalian harus kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja, tapi kalian harus punya pengalaman kerja untuk bisa kerja. Nah, di sini kesempatannya. Jadi untuk mematahkan bercandaannya seperti itu, di sini kesempatannya kalian untuk mendapatkan pengalaman kerja bahkan sebelum mencari bekerja gitu. Nah, magangnya juga tempatnya nggak kalah-kalah keren kok guys. Jadi ada di Bukalapak, ada di BCA, ada di Shopee, Tokopedia, banyak perusahaan-perusahaan unicorn startup yang besar di Indonesia. Seperti itu. Nah, di dalam pengajaran di Universitas Ciputra, di Sistem Informasi Bisnis, kita memakai banyak
affiliate partner. Salah satunya dari Motion Academy, kita juga pakai Discord untuk sistem pengajaran juga, ada SAP, kita juga pakai Tableau. Jadi untuk sistem pengajarannya kita menggunakan dua, ada Discord, ada Zoom, lalu juga ada AWS Educate. Nah, kerjasamanya dengan siapa aja lalu? Nah, Universitas Ciputra Sistem Informasi for Business bekerja sama juga dengan Apple Developer Academy, Tokopedia, Tiket.com, dan Agate. Nah, sedikit informasi tentang sistem informasi for business nih. Kita sedang lagi ada pengerjaan untuk fasilitas baru. Jadi nanti ini adalah kedepannya, ini masih gambar render, sedang dibuild. Ini untuk fasilitas yang akan kalian nikmati jika kalian berkuliah di sistem informasi for business dan juga di Universitas Ciputra tentunya. Tampilannya seperti ini. Jadi konsepnya nanti kita akan open co-working space. Jadi kalau kalian pernah lihat sneak peek-nya di perusahaan-perusahaan startup baru nih, startup yang besar-besar kayak Tokopedia, Bukalapak, mungkin juga Google atau mungkin Facebook gitu, kan tempat kerjanya kan nyaman sekali gitu. Jadi tidak merasa terpressure gitu. Nah, kita mencoba untuk meniru konsepnya seperti itu karena kita kan juga belajar di dunia yang kurang lebih sama. Gitu. Nah, sebelum itu semua aku ingin memberikan sedikit teori nih, jadi kayak kuliah dadakan ya, tapi enggak kok. Ini cuma teori, cuman informasi sedikit. Nah, tahukah kalian kalau di tahun 2020 ternyata itu aktivitas e-commerce di Indonesia itu persentasenya meningkat tajam sekali. Nah, meningkat tajam sekali, mungkin ada yang tahu nggak kenapa kurang lebih? Ya, ada yang mungkin mau jawab? Ya karena pandemi, Pak. Nggak bisa keluar-keluar, jadi belajarnya online. Oke, good. Dari Alexander ya, betul ya? Oke, nah jadi gitu. Nah kalau katanya Alexander gara-gara pandemi kita nggak boleh keluar-keluar, ya dari petuahnya presiden pun juga nggak boleh kan ya kita kumpul-kumpul, keluar-keluar gitu. Sementara di rumah dulu kalau bisa gitu. Nah jadi untuk persentase penggunanya yang berusia 16 sampai 64 tahun itu melakukan pembelian atau penggunaan e-commerce di Indonesia itu cukup tinggi. Di tahun 2020 93% orang itu mencari informasi atau produk jasa melalui internet atau e-commerce gitu. Jadi entah itu produk, kalau produk biasanya kita ngomong di Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee dan sebagainya gitu. Kalau jasa apa ada yang lain, ada juga ada beberapa platform untuk mencari jasa seperti itu. Nah, lalu juga ada juga yang mengunjungi toko retail online. Nah, toko retail online seperti apa? Online shop. Ya, online shop yang menggunakan website atau menggunakan Instagram gitu. Lalu 88%-nya membeli produk secara online. Gitu. 88%-nya ini banyak loh, 88% dari orang-orang di Indonesia yang berumur 16 hingga 64 tahun. Gitu. Kalau datanya kurang lebih ada 120 juta pengguna pada tahun 2020 gitu. Nah, lalu yang menggunakan laptop atau komputer atau PC itu ada 25%. Jadi transaksinya itu bermacam-macam gitu. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP atau tablet, di mana didominasi sama yang menggunakan lewat HP atau tablet. Nah, angka ini kan cukup fantastis nih guys, gitu. Tapi apa sih yang dibaliknya semua itu? Jadi prosesnya jual beli online lewat marketplace itu sebenarnya kayak gimana? Nah, itu yang nanti kita akan pelajari dan simulasikan di waktu ini. Gitu. Jadi jika digambarkan dalam sebuah infografis, langkah pertama pastinya konsumen akan melakukan pemesanan lewat toko online. Nah, kalian mungkin ada yang belum pernah belanja lewat Tokopedia atau platform online shop, marketplace apapun? Aku rasa semua sudah pernah ya paling enggak ya, meskipun mungkin cuma beli pulsa lah ya, nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi gini, jadi prosesnya adalah konsumen atau kalian ini pasti melakukan pemesanan lewat toko online kan ya, toko online entah itu marketplace ataupun langsung website online-nya langsung gitu. Nah, lalu dari toko online-nya itu melanjutkan pesananmu. Jadi pesanan kalian yang kalian pesan lewat online itu, jadi pihak toko online-nya atau marketplace-nya, jadi kayak Tokopedia-nya itu nerusin informasi ke penjualnya gitu. Oh, penjualnya itu dapat informasi, oh ada yang beli nih gitu, ada yang beli. Lalu penjualnya akan mengirimkan produk langsung ke konsumen.
Seperti itu. Jadi mulai dari konsumen berakhir lagi ke konsumen. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah, loh, nanti penjualnya dapat barang dari mana? Nah, bisa juga dari supplier. Gitu. Karena kasus ini di infografis ini contohnya menggunakan dropshipping gitu. Jadi ada konsumen beli di toko online, pihak toko online-nya bilang, oh ke dropshippernya, oh ini supplierku, aku ternyata ada pesanan gitu. Nah dari suppliernya nanti langsung ngirim ke konsumen. Seperti itu guys. Nah jadi hal ini nanti kita akan coba bersama secara kelompok dengan bantuan tools yang namanya Monsoon Sim. Jadi apa sih itu Monsoon Sim? Monsoon Sim itu adalah sebuah aplikasi berbasis web di mana kalian akan belajar simulasi untuk mencoba apa sih sistem ERP itu. Jadi integrated system untuk pembelanjaan itu bagaimana sih? Nah, jadi di simulasi ini kalian akan merasakan sebagai seorang penjual, gitu. Sebagai seorang penjual, sebagai seorang company, sebuah company, mulai kalian akan memperhatikan mulai dari pembelian barang, pemilihan lokasi, lalu juga ada penjualan barang. Seperti itu. Agak mungkin kecepatan kah? Atau sampai sini masih bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Good. Kita santai-santai aja ya. Jadi izinkan aku stop share sebentar. Aku akan persiapkan halaman untuk websitenya. Nah, jadi untuk kita mencoba Monsoon Sim nih guys, kita harus menyiapkan sebuah browser internet ya. Browser internet itu terserah. Kalau kalian yang menggunakan Mac atau menggunakan Windows, kalau Mac biasanya menggunakan Safari ya, tapi nggak tahu, Google Chrome juga boleh banget. Gitu. Nah, kita akan buka sebuah website yang namanya Monsoon Sim. Sebentar ya, akan aku siapkan dulu. Oke, sudah bisa lihat ya. Jadi kita akan membuka website yang namanya monsoonsim.com. Nah, ini akan aku copy, akan aku share di kalian melalui chat Zoom. Jadi kalian bisa langsung klik linknya di sana. Kita akan prosesnya kita akan bareng-bareng nih. Jadi kalau kecepatan atau aku sudah selesai, ya kalau sudah selesai dulu tunggu dulu teman-temannya yang belum ya. Gitu. Jadi boleh siapkan laptop kalian untuk mencoba ini. Gitu. Kalau sudah buka semuanya, kita akan lanjut. Adakah yang belum bisa membuka websitenya? Kalau mungkin ada kesulitan, boleh raise hand, nggak apa-apa. Atau langsung open mic, boleh langsung ngomong aja. Bentar Pak, loading terus Pak. Oke, no problem. Ya, itu yang tadi tak sampaikan di awal ya. Koneksi internet mungkin bisa berbeda-beda ya setiap kita, gitu. Karena kita juga menggunakan Zoom. Kalau teorinya kalian mendownload video dari aku karena aku sedang live di sini, kalian juga upload video karena kalian juga live di situ. Jadi mungkin bebannya akan agak berat. Jadi kita santai-santai aja. Waktu kita cukup banyak loh, guys. Oke, nah di halaman ini mungkin aku sambil menjelaskan sedikit tentang homepage-nya ya. Jadi Monsoon Sim ini juga banyak lomba-lombanya guys, gitu. Lomba-lombanya biasanya dari kita, dari sistem informasi juga mengirimkan beberapa tim untuk ikut lomba ini. Nah, lombanya startnya dari skala apa? Dari skala nasional sampai skala internasional gitu. Nanti ke internasionalnya hadiahnya juga lumayan kok guys, gitu. Nah, jika kalian sudah membuka ini, kita akan mulai dengan klik yang di member login ini. Di kanan atas ini ada member login. Kita akan mulai dari situ. Member login. Nah, ketika member login ini, ya aku pastikan kalau mungkin banyak dari kalian belum memiliki username account untuk Monsoon Sim. Nah, nggak apa-apa, gratis kok bikinnya. Kita bikin bareng. Jadi, klik to sign up as a member. Tak tunggu dulu sampai sini. Halo Pak, ini aku nggak bisa dibuka. Aku lihat dari share screen-nya Bapak aja bisa nggak? Boleh nggak? Oke, boleh. Atau mungkin kalau, Renato ya? Iya Pak. Nah, Renato coba kalau misalnya bukanya lewat HP bisa nggak? Websitenya. Website ini dibuka kamu Ya, lewat. tak coba dulu. Boleh, silakan. Ini juga bisa dicoba lewat HP kok.
Ya apa, take your time. Dan soalnya kita harus coba bareng-bareng nih, gitu. Untuk kalian tahu, oh prosesnya tuh ternyata seperti ini ya, gitu. Terus juga belajar koordinasi juga. By the way, ini kalian semua saling kenal kan? Tak pastiin dulu deh. Iya, Pak. Kenal, Pak. Kenal. Saling kenal semua ya? Oke, oke. Total pesertanya kan ada 7 nih, 1,567. Iya, betul, 7. Nah, nanti kalian akan tak bagi menjadi 2 kelompok, jadi ada 3 dan 4 orang. Gitu. Nah, berhubung kalian semua kenal ya, pasti kenal semua ya. Nanti akan aku random ya. Jadi akan aku random, nanti kalian selama nanti kita akan membuat kompetisi mini, nanti kalian akan aku pecah ke breakout room supaya kalian komunikasinya lebih mudah. Gitu sih. Meskipun nanti di dalam simulasi sendiri ini juga ada fitur komunikasinya. Cuman mungkin kalau kalian langsung bicara langsung kan lebih nyaman kan ya, lebih tepat. Oke, Renato bisa kah? Nggak bisa, Pak. Gini tulisannya, Pak. Gitu tak mau. Oke. Jadi masalah baru nih. Gitu tak mau ya. Masalahnya kenapa ya? Oke. Gini. Kalau boleh tahu, kamu sekarang connect Zoom dengan WiFi, betul? Iya, Pak. Oke. HP-mu connect dengan WiFi yang sama atau HP-mu lagi tether ke laptopmu? Connect ke WiFi yang sama. Nah, aku bisa minta tolong nggak? Kamu ada kuota internet nggak? Itu dulu. Ada. Oke, coba WiFi-nya dimatikan, terus kamu buka lagi, ngefek nggak? WiFi di HP-mu. Iya. Di HP-mu, jangan di laptopmu ya. Nanti terputus kamu dari sini. Loh, ganti ke data atau? Gini. Atau kamu buka Munsun SIM-nya menggunakan HP-mu, handphonemu, smartphone-mu, itu tapi menggunakan pakai data, jadi nggak menggunakan WiFi. Kalau laptopmu kan pakai WiFi kan, betul? Ya, betul, Pak. Oke. Coba dulu. Ya, tak coba. Ya, take your time. Oke, selagi menunggu Renato, kita mungkin juga bisa mulai untuk emailnya. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir Renato, kalau misalnya ketinggalan, nanti aku tuntun juga pelan-pelan. No problem. Nah, email ini adalah emailmu. Jadi email yang akan kamu gunakan untuk login di Munsun SIM ini. Nah, emailnya bebas. Kalau aku pribadi, aku akan menggunakan sebuah email baru. Namanya ini. Lalu full name-nya tolong kasih namamu gitu, nggak apa-apa. Ini sifatnya itu kok, sifatnya private kok. Nah, nggak bakal dibocorin kemana-mana. Gitu. Jadi ada emailmu, lalu ada namamu. Ya, kebetulan namaku cuma Christian aja, jadi tanpa nama belakang. Jadi aku cuma bisa nulis Christian. Nah, lalu di sini ada create 4-digit password. Gitu. Nah, ingat teman-teman, 4 digit, yang artinya berarti angka. Buatlah sesimpel mungkin dulu. Jadi supaya kalian tidak lupa gitu. Jadi aku akan membuat sesimpel mungkin passwordnya. Lalu di sini ada term of use dan ada privacy policy. Boleh kalian baca, tapi cukup panjang. Jadi mungkin sementara ini yes, I agree dulu karena conclusion-nya sebenarnya adalah data-data ini akan digunakan untuk Munsun SIM-nya sendiri. Seperti itu. Renato gimana? Bisakah? Bisa, Pak. Oke, sip. Mungkin Wi-Fi-mu yang nolak masuk sininya. Nanti kamu untuk proses member login-nya ini sudah paham kah? Sudah. Oke, kalau gitu aku akan sign up as a new member. Aku tidak akan save passwordku di browserku. Nah, kalau kalian nanti sudah sign up as a new member tadi, nanti kalian akan langsung masuk di dalam tampilan seperti ini. Kurang lebihnya akan seperti ini. Baik di handphone, baik di laptop kalian akan sama. Oke, apakah kalian semua sudah di layar yang sama? Sudah, Pak. Saya lari di benda sih. Sorry? Saya bisa enter game code sekarang sih. Oh, masih... sorry. Yang gimana? Saya di layar ini sih sebentar. Oh, oke. Saya tunjukkan, oke? Oke. Dia bilang enter game code sih, tapi joining a live Munsun game. Kamu join game code berarti di layar seperti ini. Oke. Itu nggak apa-apa. Harusnya kamu bisa skip aja.
Oke. Jadi itu layarnya kurang lebih kan kayak gini ya? Ya. Betul? Oke, nah di sini kamu bisa tekan My Home, di kanan atas ada My Home. Oke. Oke, nah nanti kamu akan dibawa ke layar yang kurang lebih sama. Oke. Oke, good. Nah, oke. Nah, jadi tadi Joe itu sudah sampai di tab berikutnya, nggak masalah, kita akan mulai lagi, it's okay banget. Nah, jadi di sini ada banyak tombol nih, ada profilemu, ada chat room untuk tim, dan juga ada game-nya. Nah, di tombol gamepad ini kalian tekan aja Game as Player. Jadi setelah tekan tombol game-nya, kalian tekan Game as Player. Nah, di sini mungkin tulisannya, no data found, perhaps you could check back later. Gitu. Nggak apa-apa, karena memang kalian belum terkoneksi dengan game code manapun. Nah, sekarang kalian boleh tekan join using new game code-nya. Nanti kalian akan dibawa ke halaman yang sama dari Joe ini. Nah, ada game code. Nah, game code-nya apa nih? Nah, game code-nya tunggu sebentar. Aku juga agak nggak hafal. Jadi aku harus buka dulu ini. Sabar ya. Nanti game code-nya akan aku serahkan di chat room kok. Di chat room, di chat box-nya Zoom. Oke, sebentar. Oke, nah sebelum itu semua mungkin guys, karena tadi aku bilang kalau kalian kan kenal semua nih, kalian akan aku random ke dalam sebuah grup, maka kita akan bikin pakai random team generator. Oke, nah aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nama, kalian akan tak bagi menjadi 2 tim. Oke, jadi apapun yang terjadi di sini, ini semuanya random ya, jadi bukan aku yang minta. Oke, tim generator, aku akan bagi jadi 2 tim. Namanya adalah ini, aku pastikan dulu ya, namanya ada Alexander Leo, ada Christian Patrick, ada Jason Alexander, ada Joe Saputra, ada Renato Frederick, ada Stefani Wibisono, dan ada Winston Wiratama. Oke, semua hadir ya? Oke, kalau gitu aku akan mulai untuk ngerandom. Nah, kalau tampilannya kayak gini, biasanya aku akan random sampai 5 kali. Ini adalah generating pertama ya. Jadi, generating kedua. Generating ketiga. Generating keempat. Generating kelima. Jadi, ini tim kalian. Diingat-ingat dulu namanya. Grup 1 ada Winston Wiratama, ada 2 ada Alexander Leo, nomor 3 ada Christian Patrick, 4 ada Joe Saputra. Grup kedua ada Stefani Wibisono, ada Jason Alexander, dan ada Renato Frederick. Oke? Oke, ingat ya, nggak apa-apa, nggak tak close. Jadi kita nanti masih punya rekapannya. Nah, game code-nya kita akan join dengan game code ini. Sebentar. Game code-nya ada di chat Zoom. Jadi kalian bisa ketikkan itu di join game code-nya. Jadi aku juga akan ngetik 313.370_3190. Nah, setelah kalian masukkan ini, kalian bisa tekan join. Nah, nanti kan pilih timnya nih, pilih tim berapa. Nah, karena aku sendiri kan, jadi aku tim 3. Gitu. Nah, tapi kalau kalian yang di sini, ikutin yang ini. Jadi kalian tim 1 atau tim 2, kalian lihat ini. Oke, aku sambil ngecek juga kok, kalian sudah masuk semua atau belum. Aku bisa ngeceknya itu. Ini setelah select timnya itu langsung select gitu ya Pak ya? Jadi setelah kamu pilih tadi timnya kan ya, pilih timnya tadi langsung select aja. Nah, nanti kalian akan dilempar kembali lagi ke halaman ini. Gitu. Nanti ada gamenya, namanya apa, kamu di tim berapa, lalu ada pilihan untuk join game. Nanti dulu join gamenya, sabar dulu. Paling nggak kalian sudah join dulu semua. Saya join Pak. Oke, aku sudah bisa lihat kalau kalian semua sudah join. Nah, maka dari itu kita boleh langsung masuk ke join game semua yuk. Gitu. Kita join game semua. Di sini game server, terus lalu ada pilihan go to game page. Nah, kita masuk aja.
Nah, nanti dia akan loading gini. Nah, the game is waiting to be initialized. Please do it. Nah, nggak masalah. Memang gamenya belum di-initialize. Gitu. Nah, saat ini akan aku initialize dulu. Oke. Nah, setelah di-initialize, harusnya website kalian, halaman website kalian akan berubah jadi kurang lebih seperti ini. Atau ada yang belum sampai seperti ini? Sudah kok, Pak. Oke, aman ya. Nah, jadi aku akan menjelaskan sedikit dulu tentang Munsun Sim. Nah, Munsun Pak, halo. Halo. Ya, oke, Alexander. Kayaknya salah anu deh. Salah. Anu itu gimana ya? Anu itu banyak artinya, nak. Kayaknya tadi saya skip beberapa step. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalnya kamu mesti beberapa tab, aku akan kembali dulu ke main server. Setelah itu aku ada di halaman ini nih. Oke. Kamu di halaman yang seperti apa? Seperti ini? Nah, tadi sudah ada game code sama pengenalan yes. Oke, sampai di sini sudah. Berarti sampai sini? Oke, sampai sini kamu bisa tekan join game ini. Lalu kamu langsung go to game page ini. Oke? Sekarang harusnya layarmu dan layarku kurang lebih sama. Gimana? Aman, Lex? Ada bedanya sedikit, tapi harusnya kok. Ya, kurang lebih tampilannya seperti inilah ya, gitu ya. Oke, nah, jadi ini adalah tampilan dasar dari Munsun Sim. Oke, nah kita nanti akan menggunakan 3 modul, yaitu modul finance, modul retail, sama modul procurement. Oke, aku akan menjelaskan satu-satu perlahan-lahan. Nah, Munsun Sim ini sebuah simulasi seakan-akan kalian adalah sebuah perusahaan, satu perusahaan. Jadi satu grup ini ya, satu tim, ini kalian akan membawahi sebuah perusahaan. Oke, jadi kalau kita lihat timnya tadi, kita lihat misalnya grup 1, Winston, Alex, Christian, dan Joe. Ini kalian satu perusahaan nih, satu perusahaan. Kalian empat-empatnya CEO, gitu, empat-empatnya pemilik perusahaan. Nah, kalian punya perusahaan ini nih, kalian punya uang awal adalah 3,5 juta Australian dollar. Tuh, oke, 3,5 juta Australian dollar. Nah, terus uang ini bisa buat apa, gitu kan ya? Pertanyaannya uang ini bisa buat apa? Nah, uang ini bisa kamu gunakan untuk membeli produk. Oke, kita akan bahas dulu dari procurement ya. Jadi kalian bisa membeli produk. Nah, membeli produk itu letaknya di mana? Di modul retail, ya, di modul retail. Lalu ada procure finished goods. Oke, nah di simulasi ini kita akan menjual 3 jenis produk, yaitu apple juice, orange juice, dan melon juice. Oke, masing-masing ini adalah harga modal kalian, harga belinya itu segini. Nah, yang jual itu ada 2 vendor, ada vendor VFG1 dan ada VFG2. Oke, nah harganya sama. Nah, tetapi di sini ada diskon. Jadi kalian akan dapat diskon 10% jika pembelianmu lebih besar sama dengan 20.000. Kalau kalian ingin mendapatkan diskon 20%, maka kalian harus membeli lebih besar sama dengan 30.000. Oke. Nah, jadi juga ada yang namanya lead time. Nah, lead time ini apa sih? Nah, lead time itu dari vendor janji sama kalian, sebisa mungkin akan aku kirim dalam 1 hari. Itu lead time. Nah, tapi yang namanya juga pengiriman ya. Kalian pernah nggak kirim JNE? Yes, ternyata datangnya 4 hari. Ya, aku nggak tahu ya, pernah atau enggak ya. Christian tuh kayaknya pernah itu, mantuk-mantuk. Gitu ya. Mungkin pernah ya. Itu kan janjinya yes, yakin esok sampai. Ya, technically dia nggak salah. Dia bilangnya esok, bukan besok. Ya kan? Esok, bukan besok. Kalau esok kan ya entah itu esoknya kapan ya. Kalau besok kan ya besok, literally. Gitu. Nah, jadi suppliermu itu janji ke kamu 1 hari. 1 hari, tetapi bisa terlambat. Kenapa kok terlambat? Mungkin dari 2 tim ini ternyata beli di vendor yang sama, jadi mereka overload, mereka bingung ngirimnya yang mana dulu. Atau mungkin macet, bannya ada yang meledak di tengah jalan gitu. Ternyata apelnya hidup gitu, jalan-jalan. Who knows? Gitu. Namanya juga pengiriman. Gitu.
Jadi ada yang namanya lead time itu. Kalian bisa kirim, mereka bisa kirim, janjinya 1 hari, tapi datangnya mungkin nggak 1 hari. Gitu. Sampai sini mungkin paham? Ada pertanyaan, boleh? Kalau misalnya ada pertanyaan sampai sini. Paham Pak. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan juga? Enggak ada, Pak. Aku rasa aman ya. Nah, jadi ketika kalian sudah tampil di sini, nah kalian di sini ada beberapa tombol yang bisa diklik nih. Ada vendor. Nah, yang di bawah ini belum bisa diklik ya, nggak apa-apa, tunggu dulu. Jadi nanti ada vendor. Vendor ini kalian bisa pilih, kalian mau beli dari vendor yang mana, gitu. Jadi misalnya aku beli dari VFG One, gitu. Lalu aku pilih, aku mau beli apple juice berapa, orange juice-nya berapa, melon juice-nya berapa, gitu. Nah, Pak, saya mau beli apple juice aja. Bisa nggak? Bisa, gitu. Saya mau beli cuma 1.000, boleh. Saya mau beli apple juice-nya 1.000, melon juice, orange juice-nya 12.000, boleh. Tambahin melon juice 50.000, boleh. Gitu. Tapi hitungan uangmu cukup nggak untuk beli itu? Gitu. Nah, itu nanti juga akan berbicara masalah penyimpanan. Gitu. Oke. Nah, sejauh itu kayak gini. Nah, terus kita akan membicarakan masalah diskonnya. Diskonnya 10%, lebih besar sama dengan 20.000. Nah, berarti apakah aku harus beli 20.000 semua? Enggak. Jadi 20.000 itu adalah accumulated dari 3 produk ini. Jadi kalau misalnya kalian beli ini cuma 1.000, lalu kalian beli ini 12.000, lalu kalian beli ini 8.000, apakah sudah dapat 10%? Jawabannya adalah iya. Karena jika di total sudah lebih dari 20.000. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Aman. Oke. Nah, di sini ada immediately delivery dan ada blanket purchase. Ya, ada 2 ini. Nah, kita nggak main-main dulu sama blanket purchase. Penjelasannya akan panjang kalau blanket purchase. Kita keterbatasan waktu juga. Jadi, kalau kalian mau coba sendiri, boleh banget. Nanti kalau gamenya sudah jalan. Jadi, kalian boleh langsung blanket purchase. Ini bedanya gimana? Simpelnya, blanket purchase seperti ini. Kalau immediate delivery, kalian akan minta dari supplier untuk kirim semuanya sekaligus. Itu immediate delivery. Kalau blanket purchase, ini kamu minta dikirimnya sebagian-sebagian, tapi kamu bayarnya langsung di depan. Gitu, oke? Oke, nanti kita akan kembali lagi ke procurement. Sebelum itu kita akan lari dulu ke location. Jadi ada yang namanya location. Nah, di simulasi kali ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 location. Kita akan basisnya di Australia. Gitu. Nah, kita ada di Adelaide, ada Brisbane, ada Hobart, ada Melbourne, ada Perth, ada Sydney, dan ada Townsville. Nah, setiap tempat ini merepresentasikan sebuah tempat yang bisa kamu sewa. Ya, sayangnya kamu di sini nggak bisa beli. Kamu sewa tempat di situ, sewa. Kamu bisa sewa retail dan warehouse. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kita nggak akan main-main di warehouse, kita akan hanya main di retail. Seperti itu. Nah, sebuah perusahaan nggak mungkin dong nggak mau profit kan ya. Pasti pengen profit, pasti pengen jualan. Ya mungkin kalau perusahaannya jasa tetap jualan sih. Ya, tetap ada yang namanya sebuah toko retail. Nah, kita perlu toko retail untuk menjual apa? Menjual apple juice kita, orange juice kita, dan melon juice kita. Gitu. Nah, jadi pada hari pertama kita perlu untuk menyewa sebuah tempat, gitu. Jadi kita bisa pilih, aku mau nyewa di Adelaide, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada standard fee dan ada overflow fee. Oke, masing-masing memiliki standard fee dan overflow fee yang mungkin berbeda, gitu. Nah, terus misalkan, oh Renato mau pesen tempat, misalkan Renato aku mau pesen tempat nih di Adelaide, aku mau sewa. Tapi terus sebenarnya gitu di tempat yang lain, aku kurang hafal nama kalian. Jason ternyata, satu tim ternyata nggak jadi. Christian ternyata mau pesan juga di Adelaide, apakah boleh? Boleh, Adelaide itu besar nak, gitu loh. Tokonya nggak cuma satu yang bisa kamu sewa di sana, gitu. Jadi kalian punya tempat yang penjualannya sama, oh berarti kalian bersaing, nggak masalah, gitu kan ya. Namanya usaha kan ada persaingannya. Nah, jadi kalian bisa rent retail space. Jadi kalian bisa pilih di sini, kalian bisa pilih untuk menyewa berapa besar area yang ingin kamu sewa untuk penyimpanan barangmu. Oke, jadi kamu beli barang itu banyak itu ya, itu kan ada tempat yang harus kamu sediakan untuk naruh barangnya kan ya. Nggak mungkin kamu anggaplah beli apel 2 ton gitu, tapi lahanmu cuma 1 meter persegi. Ya
bisa sih disusun sampai langit gitu ya, mungkin ya apel 1 ton, tapi ya agak-agak make sense menurutku. Gitu. Nah, maka dari itu kita bisa sewa. Nah, sewanya kelipatan, bukan accumulated, kelipatan dari 50. Kumulatif dari 50, oke? Jadi kamu bisa pilih sewa ini semaumu tapi harus kelipatan 50. Gitu. Nah, areanya ini harganya adalah setiap 1 meter persegi yang kamu sewa, kamu harus bayar 40 Australian dollar per hari. Gitu. Jadi kalau misalnya aku pesan 100, berarti aku setiap harinya harus bayar berapa? 4.000 Australian dollar. Ya, benar nggak ya? Matematika aku agak jelek, guys. Kayaknya bener deh. Gitu, oke? Jadi kurang lebih kalian harus membayar 4.000 Australian dollar per hari untuk menyewa sebesar apa? Sebesar 100 meter persegi di Adelaide. Nah, serunya di sini ada yang namanya daily contract dan ada 7-day contract dan ada 30-day contract. Kita ngomongin kontrak nih. Kalau yang namanya daily contract, berarti kan ya sekali beli lepas gitu setiap hari gitu. Nah, tetapi kalau jika kamu ngomongin 7-day contract, kalau misalnya kalian sewa 200 meter persegi, kalian pakai 7-day contract. Terus habis itu, oh ternyata kebesaran 200 meter persegi, kita perlu kecilin. Ya namanya kamu tuh juga sudah kontrak 7 hari. Ya kontrak itu harus selesai dulu. Gitu. Jadi kontrak itu harus selesai dulu, barulah kamu bisa mengecilkan lahanmu. Jadi pilihlah yang baik, kalian mau pakai yang mana. Tentunya kalau kalian pakai daily contract, kalian nggak akan dapat diskon. Kalau 7-day contract, kalian akan 20% diskon. Kalau 30-day contract, kalian akan dapat 60% diskon. Gitu. Jadi pilihlah baik-baik yang mana yang terbaik buat kalian. Kalian bisa rundingkan. Gitu. Oke? Itu untuk location. Sampai sini jelas? Nah, nggak seru Pak kalau nggak ada demonya. Gimana caranya nanti kalau gamenya jalan? Nah, oke, tak demoin. Sekarang jadi kita akan coba, kita akan running ya. Kita akan running selama 3 hari saja. Kita akan coba running selama 3 hari aja. Gamenya kalau sudah berjalan, kita akan lihat di sini kanan atas ini ada day 1 of 130. Gitu. Ini gamenya lagi berjalan. Oh, Pak, ini gimana tadi caranya? Nah, kita kembali lagi ke retail, lalu ke location. Lalu kita tadi pilih apa? Pilih Adelaide. Aku mau pesan 100 meter persegi. Lalu aku pesan submit. Nah, sampai sini di namanya perusahaan, ya namanya perusahaan nih. Setiap apapun yang akan kalian lakukan, maukah itu membeli lahan, maukah itu kamu membeli produk. Jadi itu ada tahapnya yang namanya invoice. Nah, kita di sini yang gambarnya inbox ini, yang gambarnya email ini, apa mail lah, ya amplop surat, sorry. Sudah terlalu milenial, jadi sudah lupa yang namanya amplop surat itu apa. Gitu. Nanti jangan-jangan nanti kalian kalau sudah besar, sudah punya anak, nanti ya nggak tahu ini namanya apa, ini amplop. Oke? Nah, jadi di sini tugasnya adalah kalian harus approve atau men-disapprove dari apa yang ada di sini. Jadi misalkan di sini kamu bisa lihat retail rental ya untuk Adelaide. Dari kalian nggak punya, jadi aku mau sewa 100 meter persegi dalam daily contract. Harganya 4.000 Australian dollar per hari. Diminta pada hari ke-1 dan dibutuhkan pada hari ke-1. Nggak masalah. Yang buat siapa? Oh, yang buat aku, Christian. Gitu. Nah, kalian bagi tugas jadinya. Jadi bagi tugas siapa yang meng-approve ini, yang menyetujui ini, atau perlukah ditolak gitu. Kalau disetujui kalian tinggal cetak approve, kalau nggak disetujui kalian tinggal pilih yang tong sampah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Oke, good. Jadi, nah, kalau sudah punya location gimana? Nah, kita akan coba lagi kalau kita sudah punya location. Jadi, maka dari itu gamenya akan aku running selama 3 hari lebih panjang lagi. Jadi, aku akan memberhentikan di hari ke-6. Nah, kalian boleh coba-coba juga nih. Kita punya waktu 3 hari untuk coba-coba. Gamenya sudah running, location-nya akan aku approve. Oke, nah kalau di approve sudah, thanks, you can trace the progress in the kelihatan ada soal speaker video terus lagi. The progress in the transaction list. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat, oh sudah di-approve atau belum. Nah, kita bisa cek, oh sudah completed di transaction list. Oh, udah completed, rental start-nya tanggal 5. Nah, kalau kalian sudah punya retail, kalian akan muncul sebuah retail di sini. Nah, di sini menginformasikan
harga yang kalian jual di Adelaide itu untuk apple juice kalian jual dengan harga 26, orange-nya 29, melonnya 31. Nah, inventory berarti kamu punya apple juice berapa, orange juice berapa, dan melon juice berapa di sana. Terus di situ juga ada area utilized, berapa meter persegi. Nah, yang kamu gunakan itu berapa dari 100 meter persegi. Gitu. Cheat sheet-nya setiap 30.000 item ya, setiap 30.000 item itu adalah 100 meter persegi. Setiap 30.000 item itu adalah 100 meter persegi. Jadi kalian bisa kira-kira kalian harus punya berapa gitu. Nah, setelah kalian sudah punya retail ya, kalian bisa procure finished good dan kalian bisa pilih lokasinya yang tadi itu yang masih belum bisa dipilih, masih ingat. Nah, sekarang sudah bisa dipilih. Gitu, berapa banyak yang mau kamu kirim gitu, terus nanti bisa di submit. Nah, tapi gara-gara vendornya belum dipilih ya tadi ya, kita pilih lagi. Aku mau pakai vendor 1, lalu orange juice, melon juice sama apple juice aku pilih 5.000 semua, terus aku submit. Nah, nggak bisa karena ya gamenya stop, kita harus jalanin gamenya sambil nyoba-nyoba gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, nonton harinya kok total? Sorry? Nonton harinya dari hari ketiga ke hari ke-6 kok cepat sekali. Nah, oke, good question. Nah, namanya juga simulasi ya, simulasi. Nah, tadi aku memang ngesetnya selama satu hari virtualnya adalah 20 detik. Aku ngesetnya kayak gitu. Nah, supaya apa ya? Supaya demonya cepat aja gitu. Supaya kalian segera bisa langsung coba sendiri. Gitu sih. Nah, nanti akan aku buatnya berapa lama? Satu harinya sekitar 30 detik. Gitu. Cukup kok itu cukup. Memang cepat banget kok guys, cepat banget. Kalau kalian pengen tahu lombanya itu 20 detik sehari. Kalau lombanya yang tingkat internasional ya, gitu Alexander. Jadi memang kayaknya cepat banget ya gitu. Iya, kayaknya cepat banget. Maka dari itu nanti akan aku set 30 atau 35, masih tak pertimbangkan ini. Mungkin kayaknya 35 deh. Tak rasa 35 sudah lebih dari cukup untuk kalian juga diskusi. Gitu. Oke, Alexander? Oke. Oke, nah jadi selain tadi kalian bisa pilih harganya yang mana dari vendornya, kalian juga bisa set harganya. Tuh, kok nggak bisa? Wait. Tiba-tiba nggak bisa dong. Telepon. Nah, jadi kalian sebenarnya juga bisa set harganya ini. Harga kalian jual. Harga kalian jual ini berapa? Gitu. Di retail sales and price ini. Nah, tapi kenapa nggak bisa diklik? Aku sendiri juga bingung ya. Kenapa? Tiba-tiba nggak bisa. Coba aku running dulu lagi sampai hari ke-10. Nah, kalian coba nih, ini 20 detik per hari. Ini tak jalankan selama 4 hari. Silahkan, coba sekarang. Gimana? Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Sambil perhatiin nggak apa-apa. Kalian bisa lihat di sini, oh, aku setnya harga di tanggal 7, itu 26 untuk Adelaide, apple juice-nya, orange juice-nya 29, melon juice-nya 31. Ini bisa kamu atur sesuka hatimu. Gitu, tapi kelipatan 1. Gitu. Jadi, misalkan tetangga sebelah bayarnya 30 ternyata, aku harus lebih murah untuk mendapatkan pasar lebih banyak. Iya, boleh. Itu strategi. Gitu. Jadi, kalian bisa lihat di situ. Nah, nanti di dalam gamenya, kalian juga bisa lihat, aku sudah punya inventory segini, aku punya produk 10.000 semua. Nanti kalian bisa kalkulasi berapa banyak penjualan yang terjadi di dalam satu hari. Gitu. Nah, kalian bisa kalkulasinya di mana? Di sini. Di gambar yang graf-graf ini, ada yang namanya retail sales. Retail sales ini kalian bisa format dari hari ke berapa sampai ke berapa. Misalkan aku mau format dari 8 hari ke 9 gitu. Nah, karena no data font ya, karena aku belum menjual apa-apa sih gitu. Jadi pastikan tipsnya adalah hari pertama kalian cari dulu lokasi jualnya di mana. Lalu kalian beli dari supplier ke lokasi jualnya. Gitu. Maka dari situ kalian sudah bisa mulai berjualan. Kayak gitu, guys. Itu yang perlu tak jelasin. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini boleh dicoba sekarang atau gimana, Pak? Habis ini tak reset. Ya, oke. Habis ini tak reset. Kalian sementara akan di dalam satu room yang sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, gitu ya. Tapi tetap timnya tadi tetap sama. Jadi satu ini ya. Timnya tetap satu ini. Nah, aku hampir lupa. Di sini ada fitur chat. Nah, kalian bisa chat ke game atau ke tim. Kalau game itu nanti akan dibaca sama semua orang, kalau tim hanya dibaca sama timmu. Gitu, oke? Nah, kalian harus coba toh, ya, harus coba. Jadi ini akan aku reset lagi jadi ke D0, jadi akan aku reset lagi dari awal.
kalian akan mencoba ini running selama 18 hari, ya, 18 hari virtual. Setiap harinya kita akan coba selama 30 detik. Selama 30 detik dulu nih, kita coba dulu. Oke? Jadi, kalian semua sudah siap? Siap. Katanya mau dipecah ke breakout dulu. Nanti. Jadi ini kita coba dulu di sini ya. Kita coba dulu, kalian coba dulu fiturnya terserah gitu. Atau kalian mau tak breakout room sekarang? Oh ya, kalau mau coba-coba dulu enggak apa-apa sih. Ayo, kalian prefer mana? Kalian lebih prefer mana? Ayo, boleh voting di chat. Boleh voting di chat langsung di breakoutin atau gimana? Aku lihat nih. Ayo, chat. Kita gunakan chat. Kita gunakan teknologi. Voting mau di breakout room langsung atau di sini dulu. Anyways, terserah aku. Terserah kalian. Nyamannya kalian gimana? Masih menunggu? Aku nggak bisa bikin polling sih, guys. Bikin polling harus ngeditnya langsung dari sini. Coba dulu aja deh, Pak. Biar tahu nanti harus gimana. Oke, mau coba dulu ya. Oke, kalau gitu sudah diwakili sama Alexander, nggak apa-apa. Kita akan coba selama 18 hari dulu. Selama 30 detik per harinya ya. Maka akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Go. Silakan coba-coba. Aku akan ada di sini. Kita tunggu. Recordingnya akan aku pause dulu sebentar. Kayaknya kurang komunikasinya, Pak. Enak langsung breakout room aja mestinya. Betul. Memang lebih enak kalau misalnya kalian ngomong langsung. Nah, tapi yuk kita analisa sekarang. Nah, jadi setiap game itu nanti itu ada yang namanya penilaian, ada penilaian score by matrix ini. Nah, jadi nanti kita akan mengadakan kompetisi mini nih di waktu kita yang kurang lebih 30 menit lagi, kita akan kompetisi mini yang akan menjadi penilaian adalah penghasilan kalian di dalam retail, revenue ya, revenue kalian, penjualan kalian, lalu juga uang yang di tangan kalian, dan juga net profit-nya. Jadi keuntungan bersih kalian. Jadi kita akan nilainya berapa. Nah, cash on hand itu biasanya akan lebih tinggi. Jadi kita akan ngesetnya kayak gini, 30%-nya revenue, 40%-nya cash on hand, dan net profit-nya 30%. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat di sini tim 3 ya, tim 3 paling atas juga ngapa-ngapain soalnya tim 3. Kita eliminasi aja tim 3 ini aku. Nggak usah dilihat tim 3. Nah, jadi tim 2 net profit-nya 19,23, tim 1 net profit-nya 9, cash on hand-nya 31,42. Revenue-nya tim 2 tapi paling besar, revenue-nya 30. Nah, mari kita lihat satu persatu, kita analisa satu persatu. Jadi aku bisa lihat ke tim kalian masing-masing. Aku akan lihat dulu di tim 1. Oh iya, sorry. Aku salah share screen, guys. Maaf. Bentar. Oke. Nah, jadi ada penilaian yang namanya scoring matrix. Tak ulangi lagi nih. Penilaian yang namanya scoring matrix. Nah, kita akan ngesetnya penilaiannya adalah retail revenue, lalu juga ada finance-nya adalah cash on hand dan net profit. Gitu. Jadi ada penjualanmu, keuntungan penjualan, lalu keuanganmu, uang yang secara tunaimu ada di tangan itu berapa, lalu juga net profit-nya berapa, keuntungan bersih, laba bersihmu. Nah, nilainya adalah 30% untuk revenue, cash on 40%, net profit 30%. Gitu. Semakin tinggi, maka nilainya semakin baik. Seperti itu. Jadi kalau kita submit, di sini tim 3, ya dieliminasi aja tim 3. Itu aku tadi, nggak ngapa-ngapain kok aku. Gitu. Jadi kalau nilainya tinggi, ya itu memang salah penilaiannya aja. Cash on hand memang paling tinggi, nggak ngapa-ngapain kok. Gitu. Nah, terus kalau tim 2 revenue-nya paling tinggi, revenue 30 tim 2. Cash on hand-nya dapat nilai 12 paling bawah, nggak masalah. Net profit 19,23 gitu. Maka dari itu kita akan lihat dulu satu-satu. Kita akan lihat dari tim 1. Nah, oke. Aku akan ignore ini, jadi nggak apa-apa. It's okay banget. Aku nggak terlalu peduli juga kalian mau ngomong apa. It's okay. Nggak usah takut, privasi kalian nggak tak baca kok itu. Itu kebetulan cuma muncul gara-gara aku lagi lihat ini. Nah, tapi tak jelasin dulu. Jadi, kalau misalnya ini 122 off 50, artinya kalian overload di sini. Di sini namanya overload.
kalian menggunakan lebih dari yang kalian sewa, yang artinya kalian akan kena cas ini, overflow fee. Jadi kalau misalnya kalian kelebihan, kalian akan kena biaya ini. Biaya ini adalah biaya kelebihannya per meter persegi. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian kelebihan 122 di Melbourne, kita lihat Melbourne harganya, 55 per meter persegi. Kalian kelebihan 72. Jadi 55 kali 72 berapa? Nah, itu yang harus kalian bayar per hari. Gitu. Itu jadi kerugian kan? Nggak boleh gitu. Jadi ingat, tipsnya adalah per 30.000 item adalah 100 meter persegi. Per 30.000 item adalah 100 meter persegi. Nah, terus akan menimbulkan pertanyaan seperti ini, loh, gimana caranya aku tahu kapan aku harus beli, kapan aku harus tahan? Nah, kita bisa lihat di sini, di grafik ini. Kita bisa lihat retail sales. Nah, kita bisa lihat, oh, ternyata dalam satu hari dengan harga seperti ini, 26, 29, 31, aku berhasil menjual 1.000 orange juice, 600 apple juice, dan 323 melon juice. Gitu. Nah, ini bisa diasumsikan banyak arti. Bisa satu, oh mungkin melon juice-nya kemahalan. Oh mungkin di Melbourne nggak doyan melon juice, doyannya orange juice, lebih suka orange juice. Gitu. Jadi kalian bisa setup taktik kayak gitu. Kalian bisa juga pilih lebih dari satu retail. Nah, punya lebih dari satu retail, pengeluaran lebih banyak, Pak. Iya, jelas, tapi pendapatan juga lebih banyak kan. Gitu. Jadi kalau kalian dapatnya revenue-nya berapa? 17.000, 30.000, 10.000 gitu. Oh, sehari sekali gitu. Iya, gitu. Nah, kamu sewanya cuma berapa? Cuma 4.000 gitu ya. Berarti profit kan? Gitu. Nah, terus di sini ada COGS. Nah, COGS ini apa? Cost of goods sold. Artinya paling gampang adalah harga modalmu. Gitu. Jadi modalmu untuk menghasilkan 672 penjualan itu adalah modalnya 10.000. Jadi kalau revenue 17.000, modalnya 10.000, maka dikurangi aja 17.000 kurangi 10.000, itu adalah laba bersihmu. Gitu. Jadi yang perlu kalian cari apa? Penjualan sebanyak-banyaknya, laba bersih sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sekarang coba lihat tim 2 sebelum kita mulai lagi dan ada kompetisi mini. Nanti pemenangnya akan ada reward sendiri. Nanti rewardnya dari aku. Berupa apa? Ya nanti tak kontak masing-masing kalian ya. Nanti mungkin dibantu juga sama Bu Lala juga untuk mengontak kalian. Nah, jadi kalau tim 2, tim 2 ternyata menggunakan dua toko, tapi ini ekstrim sekali ya guys. Angka ini ekstrim sekali ini. Ini kelebihan 353. Ini ekstrimnya luar biasa. Nah, jadi kalian bisa lihat sebenarnya di sini profit and loss ini ya. Di profit and loss ini ada yang namanya finance, profit and loss. Kalian bisa lihat kerugian kalian berapa di sini. Operating expense-nya kalian 190.000 total operating expense. Itu kebanyakan gara-gara kalian overflow fee gitu. Jadi ingat lagi kalian cuma butuh 30.000 item itu sama dengan 100 meter persegi. Terus kalian bisa calculate dari retail sales dalam sehari itu kalian jual berapa. Ini kalian bisa lihat jualnya berapa. Gitu. Jadi kalian bisa kira-kira, oh dalam sehari aku harus nyetok berapa dan di hari keberapa di stokku tinggal berapa yang aku harus nyetok. Kayak gitu. Jadi kalian bisa kalkulasi dari situ. Nah, misalkan di sini kalian lihat di sini di Adelaide cuma jualnya cuma sedikit-sedikit doang gini. Kenapa ya gitu? Again, bisa diartikan dalam dua artian. Bisa artinya orang-orang di sana nggak doyan jus, ya nggak doyan jus sama sekali, atau harganya kemahalan. Nah, kalau harganya kemahalan, terus yang jadi meterannya harga murah itu gimana? Nah, kalian bisa lihat di sini average cost untuk harga belinya ini adalah harga rata-ratanya. Kalian bisa lihat apple juice itu rata-ratanya $13. Orange juice rata-ratanya $16, melon juice rata-ratanya 16,31. Nah, jangan menjual lebih murah dari ini. Kalau kamu menjual lebih murah dari ini atau mepet banget, artinya kalian rugi. Gitu. Oke? Ada pertanyaan guys sampai sini sebelum kita akan mulai kompetisi mini kita. Pak, tadi Pak, apa namanya retail terus retail apa itu? Nah, procure finished good. Nah, pas di transaction list, inbox harus di approve dan segala macam, terus masuk transaction list, di refresh dan segala macam itu nge-lag. Maksudnya nge-lag itu kayak apa ya?
nggak bisa update gitu loh. Mesti Oke. Jadi kayak nyantol gitu ya, jadi nggak keluar-keluar gitu ya. ya Nah, again kalau masalah itu aku bener-bener nggak bisa ngomong karena itu adalah masalah dari koneksi ya, gitu. Kita pernah juga dulu ada masalah kayak gitu. Nah, itu ternyata setelah ditelusuri ternyata masalah dari koneksinya aja. Nah, koneksinya siapa yang jadi masalah? Nah, bisa jadi koneksimu, bisa jadi dari koneksi servernya Munsunnya, gitu. Nah, kalau dari koneksimu, ini kalau kasusnya koneksimu ya, karena kalian kan lagi konek Zoom nih. Zoom kan juga makan bandwidth gede nih. Gitu. Kamu juga upload, kamu juga download dari video teman-temanmu, akhirnya menggunakan bandwidth yang cukup besar. Maka dari itu, saranku adalah nanti kalau kalian pas kompetisi, kamera matiin aja nggak masalah, ya paling nggak voice-nya nyala, jadi kalian bisa berkomunikasi secara langsung. Gitu. Jadi mengurangi load kalian, jadi supaya agak lebih ringan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dari servernya gimana? Nah, kalau dari servernya otomatis semuanya bakal nge-lag. Gitu. Semuanya orang bakal nge-lag. Nah, maka menimbulkan pertanyaan untuk memvalidasi ini. Alexander nge-lag, apakah yang lain juga nge-lag? Tak rasa enggak. Tak rasa enggak ya gitu Alexander. Jadi nanti ketika tak breakout kalian bisa kayak gitu ya. Oke? Oke, sip. Ada lagi pertanyaan sebelum tak ulang lagi? Oke, kita masih punya waktu 20 menit, maka dari itu aku akan reset ke D0. Kalian akan menjalankan simulasi ini. Jadi ini akan mulai dari nol lagi ya. Jadi akan seakan-akan tadi dari awal lagi. Sebentar tak. Oh, aku sorry. Aku tak baca chat. Oke, mual ya. Renato Memory. Oke. It's okay. Yang penting kalian have fun, tapi juga jangan terlalu have fun juga. Ini ada sisi pembelajarannya kok, guys. Ada strateginya. Gitu. Nah, aku akan buatkan breakout room-nya dulu sebentar sebelum tak open, nanti kalian bisa masuk. Jadi breakout room, aku akan buat 2 breakout room, assign manually, random moderatornya. Oke, ada Winston, terus ada Alexander Leo, terus ada Christian, terus ada Joe. Lalu sisanya. Oke. Nah, habis ini akan aku open room-nya, tapi tak jelasin dulu. 30 detik terlalu lama nggak? Cukup? cukup. Oke, tak rasa cukup. Maka dari itu kita punya 30 detik, kita punya 20 menit. Maka kalian akan tak runningin selama, bentar. Matematika aku jelek, aku harus buka kalkulator. Kalkulator. 20 menit dibagi 20 menit itu kali 60 bagi 30. Berarti kita akan running selama 35 hari. Soalnya nanti harus membaca gitu, baca beberapa. 30 kita akan running selama 35 hari. Oke? Breakout room-nya akan aku buka sekarang. Setelah itu aku akan countdown. Setelah kalian sudah masuk semua, aku akan countdown selama 10 detik. Setelah itu aku start. Oke? Aku buka breakout room-nya sekarang. Oh iya, aku tadi lupa introduction kalau kita ada record di sini tujuannya hanya untuk dokumentasi, jadi nggak usah khawatir apapun yang terjadi nggak kenapa-kenapa kok. Aku juga masih muda hitungannya. Oke. Nah, jadi kita sudah coba nih 35 hari. Gimana? Seru, Pak. Pretty, yeah, seru sih. Koordinasinya gimana koordinasi? Lebih enak pakai breakout room langsung ngomong, Pak. Oke, overall berarti cukup menarik ya. Gitu. Nah, jadi sedikit informasi aja, kita ada di sistem informasi for business. Kalian kalau boleh tahu kelas berapa ya rata-rata? Kelas 12 Kelas 11 semua, Pak. Kelas 11 semua ya. Oke, nah jadi kita ada lomba acara tahunan dari ISP yang menggunakan Munsum juga gitu. Jadi kalian juga bisa follow Instagramnya. Aku nggak ngomong harus follow sih, sorry. Tak pastiin dulu ya Instagramnya. Jadi aku minta waktu sedikit lagi ke Lala. Aku minta waktu sedikit lagi untuk agak molor dikit. Ya boleh Pak Kris, silakan. Nah, namanya di Instagram UC Epic. Jadi aku chat di chat Zoom ya, UC Epic. Jadi
Nah, itu acara tahunan kita di ISB, lombanya lomba Munsun, diikuti oleh anak SMA se-Indonesia. Jadi tahun lalu kita juga acaranya berbasis online. Jadi kalau misalnya kita masih pandemi seperti ini, kita masih tetap berjalan tetap online. Hadiahnya cukup besar, ada hadiah untuk tuition pendidikan dan juga ada golden ticket untuk ikut Apple Foundation. Jadi itu salah satu kayak introduction-nya untuk Apple Academy. Jadi silahkan jika tertarik itu dalam bentuk kelompok. Nah, maka dari itu kita akan umumkan pemenangnya. Bentar, aku lupa yang mana. Oh, yang ini. Oke. Nah, kita lihat dulu dari scoringnya dulu, dari observe score-nya. Nah, kita lihat dulu di hari ke-35. Nah, iya, tim 3 tim 3 memang sengaja tak bangkrutin supaya nilai kalian jadi relevan. Jadi sengaja memang tak bangkrutin habis-habisan, nggak masalah. Nah, kita lihat di sini, untuk net profit, tim 2 profitnya 80.000, tim 1 325.000. Lalu kita lihat di sini, cash on hand, tim 1 sudah mendapatkan uang 2 juta, tim 2 1,5 juta. Terakhir kita lihat di penjualan retail, tim 1 3 juta, dan tim 2 2,1 juta. Ya, jadi maka dari itu kita lihat di scoring by matrix-nya. Untuk pemenangnya adalah tim 1 dengan revenue-nya maksimal, cash on hand maksimal, dan net profit maksimal. Nah, boleh sharing dikit nggak tim 1? Siapa deh? Sharing dikit taktik kalian gimana sih? Kok bisa juara 1? Jangan-jangan, aku nggak tahu sih. Gitu. Nggak apa-apa. Sharing aja. Nggak apa-apa, sharing aja. Aku sebenarnya nggak tahu, cuman ya kayaknya gini deh. Gitu. Coba dong sharing dong salah satu orang. Mungkin aku aja ya. Boleh. Silakan. Dan kita emang berempat itu, aku di sini ya mungkin bisa dibilang sebagai kayak yang jagai stok sama lokasinya, terus kayak info ke yang beli dari supplier itu di kota-kota ini tuh tinggal berapa stoknya, berapa bisa supply ke sini, tolong supply ke sini. Terus aku juga kadang juga accept yang di mailbox. Terus ya gitu sih, jadi kayak kita bagi tugasnya harus rapi sih. Oke. Good. Jadi ya itu pada siklus bisnis yang sesungguhnya pun itu juga seperti itu guys. Nah, itu semua yang sebenarnya nanti akan diajarkan secara detail, termasuk teori-teorinya di sistem informasi for business di Ciputra. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat boleh kepoin informasi-informasi dari jurusan kita, dari sistem informasi tentang integrated system untuk bisnis seperti itu. Nah, untuk pemenangnya seperti yang aku tadi bilang, aku udah janji untuk pemenangnya. Jadi sebentar aku lupa nama-namanya. Jadi untuk nama-namanya Winson Wiratama, Alexander Leo, Christian Patrick, dan Josa Putra. Bisa informasiin nomor HP kalian yang menggunakan OVO. Aku akan memberikan hadiah berupa, ya hadiahnya nggak besar sih. Ya hadiahnya untuk menyemangati kalian. Hadiahnya berupa 25.000 saldo OVO untuk setiap orangnya. Jadi kalian boleh chat private ke aku di Zoom untuk nomor HP kalian. Jadi aku nanti bisa langsung kirim ke kalian. Atau mungkin kalau bisa dibantu Lala juga, terserah sih. Jadi kalian mau kontaknya ke siapa sih gitu. Kalau mau ya mungkin silakan langsung di-chatkan sekarang di Zoom nomor HP kalian yang menggunakan OVO. Jadi nanti aku akan langsung mengirim kalian secepatnya pada hari ini juga. Gitu. Oke. Itu aja mungkin dari aku. Aku masih menunggu satu nama lagi yang belum kirim. Jadi nggak apa-apa. Tadi Joe sudah, Alexander sudah. Oke, sip. Komplit 4 orang. Oke, selamat untuk yang menang. Jangan berkecil hati. Untuk yang kalah nggak apa-apa. Semuanya tetap belajar di sini. Kalau sudah menang di sini, apakah aku pasti menang di Epic? Ya, belum tentu juga kan ya, gitu. Tapi kalian sudah punya head start duluan dari 2 tim ini, sudah punya head start duluan. Jadi silakan kalau misalnya kalian ingin ikut UC Epic, itu acara tahunan kita. Nanti kalau kita ada opening pembukaan juga kita akan update di Instagram juga. Jadi silakan kepoin. Gitu sih. Itu mungkin dari aku. Terima kasih atas waktunya, guys. Sebentar ya, screenshot sebentar. Ini untuk dokumentasi screenshot nomor HP ini. Oke.
Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Senang sekali kita bisa belajar bareng, kita bisa ketawa-ketawa bareng ya, meskipun dalam keadaan yang online kayak gini. Tak rasa kalau misalnya kita offline mungkin jauh lebih seru lagi. Tapi nggak apa-apa, internet membuat kita jarak jauh apapun jadi dekat ya. Gitu. Oke, itu mungkin aja dari aku. Terima kasih. Aku Christian. Selamat sore. Tak kembaliin ke Lala. Thank you.